Untuk jamaah YouTube yaitu cabang 13 manual. Silakan tauhid dibuka halaman 23, yaitu di bawahnya angka 7, di bawahnya nomor 7, di bawahnya neraka hawiyah, itu di bawahnya. Terus bersama dengan cabang 3, ini cabang 3, cabang 3 Cangkir Yorejo. Untuk cabang YouTube silakan disiapkan sesuai dengan kiriman kitab. Mohon maaf juga untuk Kalbar bahwa kitabnya masih belum nyampe. Insyaallah pada malam hari ini mulai masuk ke JNT. Untuk Jayapura mohon disiapkan. Kemudian barangkali ada perubahan tentang kondisi badan, silakan SMS. Jayapura itu mana, Pak? Di Papua. Jadi konco sampean ngaji, silakan Jayapura dan sekitarnya, ayo bareng, yaitu halaman 23 khusus tauhid pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Artine ing dinane ingsun ngundang-undang utawa nimbali ing saben-saben manungsa lawan nebut-nebut pimpinane utawa imane. Bapak Ibu, saya kasih keterangan karena di luar sana ada jamaah yang tidak seberapa ngerti untuk bahasa Jawa. Tapi nggak apa-apa, bahasa Jawa cuma beberapa persen saja. Nah, kalau Allah Ta'ala ini adalah bukan Al-Hadis, tapi Al-Quran. Kalau ada kata-kata Allah Ta'ala, itu berarti apa? Al-Quran. Qala Rasulullah, apa? Al-Hadis. Yauma nad'u kullu nasim bi imamihim. Artine ing dinane ingsun ngundang-undang utawa nimbali ing saben-saben menungsa kelawan nebut-nebut pimpinane utawa imane. Besok ana ing alam keempat Allah memanggil orang yang mau masuk ke dalam surga. Catatannya sudah jelas. Allah sudah mengetahui si A, si B, si C dan lain-lain. Tapi syaratnya harus punya grup. Syaratnya harus punya kelompok. Contohnya kelompok muslimin, kelompok mukminin. Salah satu enggak apa-apa. Kelompok mukhlisin, kelompok muksinin, kelompok muwahhidin dan lain-lain. Itu besok di akhirat harus melalui kelompok masing-masing. Lah kelompok kita apa? Kelompok kita itu muwahhidin, bukan lagi muslimin, karena sudah lewat. Kita membaca sajad sudah bisa membaca dengan lesan. Mata hatinya melihat kepada zat Allah, karena Tuhan kita kan zat. Kalau orang-orang umum yang tidak kena ngaji tauhid, maka orang tersebut punya Tuhan, tapi Tuhan Allah. Nah, Tuhan Allah itu
Tuhan makhluk. Kalau adzat itu adalah Tuhan yang menciptakan, yaitu semua makhluk. Adzat Tuhan asli, terus Allah Tuhan palsu. Kalau gak palsu ya wong jeneng. Karena nama tersebut adalah sebuah nama, dan sebuah nama tidak boleh dan tidak bisa dijadikan Tuhan. Ya mungkin dijadikan hantu. Hantu apa Tuhan? Tuhan kebalikannya hantu. Tapi Tuhan Allah yang asli, yaitu zat, tidak jisim. Apa artinya Pak? Tidak ada fisik, tidak jirim, tidak seperti barang yang seperti ini, dinding, pintu, terus jendela dan lain-lain. Itu adalah jirim. Allah tidak seperti itu. Untuk mengetahui seperti itu adalah awal pelajaran sudah banyak keterangan yang lebih sempurna. Terus undang-undang utawa nimbali ing saben-saben menungso, maksudnya menungso sing mlebu swarga iki lho diundang. Tapi tidak manual, tapi harus mengikuti kelompoknya. Contoh gerak jalan Mojokerto Surabaya. Bila ada panggilan, bukan semuanya yang dipanggil, cukup ketua regunya. Ya seperti itu sama. Al-Quran itu jelas. Hanya sebagai pengumuman bahwa Tuhan kita adalah zat. Adapun Allah tidak apa-apa, tapi itu namanya. Nah, yang penting kita cari yang punya nama. Yang punya nama itu adalah zat, itu adalah Tuhan yang asli. Kemudian nama adalah Tuhan palsu. Itu diterangkan dalam surat Israel ayat 71. Surat Israel. Eki itu apa? Eki itu ya Quran. Kalau S, surat Israel, ya namanya surat 71 nomor. Berarti Al-Quran memberi penjelasan, jangan sampai kita tidak punya kelompok. Dan kelompok kita dipastikan adalah muwahhidin. Di dalamnya ada mukminin. Mukminin itu orang yang sudah berjumpa dengan Allah. Muhsinin, siapa muhsinin? Adalah orang yang sembahyang tapi sudah tahu yang disembah. Kalau muslimin, dia atau mereka membaca syahadat sambil melihat kepada zat Allah. Kemudian orang beramal diikuti dengan ikhlas, mereka disebut mukhlisin. Mukhlisin itu orang yang ikhlas tapi sudah tahu kepada yang diikhlasi. Bapak Ibu, itulah keterangan tentang surat Israel ayat 71. Di bawahnya mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wasiqal ladina kafaru ila jahannama jumara. Artine lan den kiring sapa wong-wong kang padha kafir kabeh marang neraka jahanam kali ambrombol-grombol. Ini Al-Quran apa Al-Hadis? Al-Quran. Pokoknya Allah Ta'ala berarti Al-Quran.
Walau siapa yang membaca tetap itu adalah Al-Quran. Kau nak Isa jam tujuh nol ke? Aduh, jam dia itu Isa ke? Isa. Oh, okay. Keterangan artine lan artine iya. Iku lan den kiring sapa wong-wong kang padha kafir kabeh marang neraka jahanam hale anggrombol-grombol. Orang yang masuk surga juga berkelompok-kelompok, orang yang masuk neraka juga berkelompok-kelompok. Kelompok orang jelek masuk neraka dikelompokkan oleh Allah. Orang yang baik-baik masuk dalam surga entah yang mana nurut Allah tetap dikelompokkan. Dan setiap kelompok ada orang satu yang dipanggil untuk memimpin kelompoknya. Contoh, Yai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang membawai orang 40. Lagi-lagi misalnya Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar misalnya membawai orang 40. Terus Kanjeng Nabi Muhammad misalnya juga membawai orang 40. Tapi khusus bagi mereka yang ilmunya sama dengan Nabi Muhammad. Pemberitahuan bahwa orang YouTube atau publik bahwa Nabi Muhammad hatinya ma'rifatum bidatillah. Kalau kita ingin jadi umatnya Nabi Muhammad, jangan jauh-jauh ilmunya. Nabi Muhammad mengetahui Allah, umatnya juga harus mengetahui Allah. Itu besok akan mendapat syafaat. Apa syafaat? Yaitu pertolongan. Saya bisa. Nah, seperti itu pertolongan Allah diserahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi bagi mereka nurut syariat yang banyak membaca sholawat, nurut syariat. Hakikatnya sholawat ya benar, tapi sholawat di dalam sholat, bukan sholawat yang jebolkan terbang, bukan banjari, bukan. Sholawat itu di dalam melaksanakan sholat. Kan banyak orang baca sholawat tapi nggak sholat, makanya nggak termasuk sholat. Sholawat itu bukan. Sholawat dimaksud sholat apa? Sholawat Ibrahimiyah, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Tak sholawat tak? Nah itu yang pasti. Karena zaman sholawat bawa kentungan, bawa gitar, bawa rebana, bukan. Tapi ya lumayan siar. Itulah para jamaah tentang inti yang terkandung dalam surat Az-Zumar ayat 71. Besok orang jelek akan dikelompok-kelompokkan. Ya dikelompok-kelompokkan itu namanya anggrombol. Orang baik gerombol, orang jelek gerombol. Sampai besok pastinya tuh milih. Aku tak masuk ke kelompok mukminin saja. Aku tak masuk mukhlisin saja. Aku tak masuk muwahhidin saja. Aku tak masuk kepada muhsinin saja. Bisa, bebas. Yang paling luas pilihannya adalah muwahhidin. Kalau muslimin itu paling rendah. Yang paling tinggi adalah muwahhidin. Demikian Bapak Ibu tentang materi pertama sebelum kita melaksanakan sholat. Insya Allah nanti kita sambung lagi, karena ini saya buat jeda. Kalau nanti tidak akan putus keterangan sesuai dengan judul, yaitu menerangkan Al-Quran. Tentang
baik dan jelek niku tergantung panjenengan. Mau berbuat baik nggih tergantung jenengan, mau berbuat jelek nggih tergantung jenengan. Kenapa? Karena Allah sudah memberi undang-undang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa punya amal baik sedikit, walaupun sedikit, tetap diberitahukan kepada orangnya, sampaikan kepada orangnya. Siapa berbuat jelek, maka kejelekan itu juga akan disampaikan kepada orang yang berbuat. Menjalankan kebaikan bebas, menjalankan kejelekan bebas. Tentang Al-Quran dan saya terangkan termasuk surat Az-Zumar 71, surat Israel juga 71 dengan keterangan yang jelas. Yang bawah, yang teman-teman adalah orang-orang akan berkelompok kalau memang ingin masuk ke dalam surga. Dan walaupun tidak berkelompok, tetap Allah mengkelompokkan bagi orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Inti yang terkandung bahwa orang masuk surga kelompoknya harus ada, masuk neraka juga kelompoknya ada. Kalimat di bawahnya kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Artine neraka jahanam iku ondhoke ana 7. Tumrap saben-saben ondhok iku ana bagian-bagian tertentu. Para jamaah, sambil saya bantu dengan keterangan atau pengertian saya, yaitu orang itu besok pada alam keempat disebut alam akhirat. Kalau yang ketiga barzakh. Kalau yang kedua dunia. Artinya dunia sekejap, secepat mungkin. Terus alam pertama alam arwah, yaitu kita waktu masih belum lahir, itu namanya alam arwah. Neraka jahanam itu ada 7 seket. Ini memiliki apa jenenge? Ondo. Itu seket itu seperti ini. Langit sana turun ke bawah, berarti tingkatan 1. Tingginya berapa? Tingginya adalah 500 tahun. Kalau Allah meletakkan batu di sana, kemudian jatuhnya ke tanah, itu adalah 500 tahun. Tidak jauh dengan tingginya langit lawan bumi pertama seperti ini. 1, turun lagi dalam 2, turun lagi
3 turun lagi, 4 turun lagi, 5 turun lagi, 6 turun lagi, 7. Makanya kalau sudah masuk ke dalam neraka jahanam, mereka tidak akan bisa keluar dari neraka jahanam karena terhalang. Naik tinggi tapi terhalang lagi, terhalang. Ternyata bagi orang yang jelek amaliannya, maka diturunkan ke dalam neraka yang penghalang atau seketnya sebanyak 7. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surat apa? Surat Pegat, ya apa sih? Surat apa? Al-Bayyinah. Nomor 2 surat apa? Yang pengetahuan sampai ini lho. Iku bangun surat apa? Al-Bayyinah. Terakhir yaitu khalidina biha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Walaupun ada kata-kata neraka ini bagi orang yang hatinya tidak ada sedikit sinyal pun, maka orang tersebut adalah sangat berat apabila melaksanakan kebaikan. Lakoni api abot banget, dasar pancen panganane sing dipangan gawe so hati-hati. Ana barang haram pangane bal kedual gedene sak bantal, pokok diuntal-kontal dianggap halal. Bal kedual ya tidak haram. Benar Pak? Tidak. Kumono kumpulan dari darah. Bulus haram. Asu keke kere babi napa? Haram. PT haram tahun 2022. Lho, lah kok haram? Seta susu muring-muring ae. PT haram, nek kapane pitike gedhe mati dhisik, berhubung eman dibele ae. Apa? Haram. Ana sing ngono. Wah, cuma cangkir. Garep. Insyaallah garep. Cangkir ya baik apa mangane, Pak. Ngono. Terus apa maneh? Ya pokoknya barang-barang sing dinas ngene Quran ya sampean nek dikon ngedoi ya sampean doi. Kalau dipangan gak usah dipangan. Melaksanakan perintah Allah masih berat, lakoni ae. Ajane merangi apa? Nafsu. Enak aja wong ada sarasen iku. Aja ada sarasen. Iku pokoknya beratno sampean. Sembayang yang ono sakderenge sembayang sampean kondisiaken. Awas kon iblis, adik apa jeneng rusak aku sembayang. Rusakan. Ayo kuat-kuatan. Bane sembayang koyo-oyoan, sampean ngajak eling, iblis ngajak lali, tarik tambang, ketepaan, ono 17-an, enggak, 17-an, tarik tambang kok ngono. Yang sampean narik, ya apa isane nyembah kok, setan iblis narik sampean, ya apa isane nyembah berhala. Apa Pak yang dinamakan berhala? Ya punggung teman sampean. Mbayang delok geger. Lah geger iku padha ambek berhala. Sembayang adep geger oleh jenenge jamaah ya lah kan gegere apa tene. Nek apa enten gegere? Oh mboten. Mangkane Gusti Allah gak tau ngleset go majis. Walane gak ade geger.
al masjidu baitullah. Ngono. Masjid iku omahe Allah. Bagi orang sing gak kenal tauhid, tangga omah ya kaya ana sampe ana bantale, ana gulinge. Mana? Ana kertine, ana selimute. Terus Allah ngeleset. Ane Allah ngeleset tuh gegere sak pira? Ana gegere ta mboten? Dan pengumuman bahwa Allah tidak ada punggungnya. Yang enak bagaimana ngajilah tauhid supaya tahu siapa, apa, di mana, kapan, terus bagaimana. Kayak ngono ya. Lah meneh kok kuburan ditakoni. Endi pangeran mune kon duwe pangeran jarene? Oh gak iso njojono, gak iso njojono. Ya disiksa ket mulai mati sampai tekane dina yaman. Sak seretan tok kedisian mati karo pangeran. Kedisian mati gak ngerti pangeran sing asli. Mongko besok kok kubur disiksa. Lah nek atine go donya iki padang delok adat, kuburane padang. Nek atine go donya iki peteng delok adat alias gak ketok, mongko kuburane besok dadi peteng. Nek kok kene nandur kepethuk Allah, kok akhirat nguwo utawa panen kepethuk Allah. Nek kok kene nandur gak kepethuk Allah, mongko kok akhirat besok yo gak ngarah kepethuk Allah. Iku sing bener. Kok kene gak tau pethuk Allah, jagana pethuk Allah kok akhirat. Qur'ane gak tau ngomong ngono. Gak tau. Ini bener ya iku mang nandur jagung. Nguwo jagung iku bener. Mosok nandur jagung nguwo kinco. Iku tanduran gendeng. Nah, iku yang ngono. Kok kene gak nandur kepethuk, kok akhirat jagakno kepethuk. Iku angen-angen gendeng, gak cocok blas. Wong gak masuk akal. Masuk akal apa masuk sah? Masuk sah iku duwe. Masuk akal iku ilmu, nggih ya. Masuk akal iku ilmu. Oh, alah. Nek masuk angin. Ya mobil solar. Kandhane kok masuk angin yang mobil solar. Para jamaah, itu adalah jam pertama tentang qala Allah Ta'ala sebanyak 3 berakhir pada Quran surat Al-Hijr ayat 44 Tauhid halaman 23.